Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program mengenai perbandingan algoritma Gaussian similarity dan Euclidean distance pada sistem rekomendasi film dengan metode item-based collaborative filtering. Dataset yang digunakan yaitu dataset Nuvilence. Untuk bentuk datasetnya yaitu rating film seperti ini. Datanya ratings.csv dengan atribut user ID, movie ID, rating, dan timestamp seperti ini. Lalu untuk program yaitu yang pertama import library yang dibutuhkan, download dataset, yaitu Pandas untuk membuat data frame dan NumPy untuk melakukan perhitungan, dan kemudian di load untuk datasetnya dimasukkan ke data frame. Nah, kemudian untuk datanya bentuknya seperti ini bisa dilihat. Lalu untuk atributnya, detail informasi dari datasetnya. Dataset berjumlah 100.836 baris. Oke. Kemudian langkah pertama yang dilakukan yaitu membagi data, itu trend test split. Dibagi 30-70, 30% untuk data testing dan 70% untuk data training. Nah, data training ini nanti digunakan untuk prediksi atau sistem rekomendasinya, kemudian data testing itu untuk evaluasinya atau untuk perbandingan akurasi antara dua algoritma. Lalu setelah dibagi, data dilakukan pivoting pada data yaitu dengan indeksnya user ID dan kolomnya movie ID dengan value-nya ini dari rating. Dan karena tidak semua value ini bernilai atau tidak ada value-nya, maka untuk value yang none diganti dengan 0 karena dengan asumsi belum ada rating. Lalu dibuat salinan dari dataset. Nah, dataset akan digunakan untuk prediksi dan evaluasi. Dummy train akan digunakan untuk prediksi dari film yang belum diberi rating oleh pengguna. Untuk mengabaikan film yang telah diberi rating oleh pengguna akan ditandai sebagai 0. Film yang belum diberi rating oleh pengguna ditandai sebagai 1. Jadi ini untuk prediksi. Dan kemudian dummy test akan digunakan untuk evaluasi. Evaluasi hanya akan menggunakan data film yang telah diberi rating oleh pengguna. Jadi kebalikan dari dummy train, yaitu 0 untuk film yang belum diberi rating oleh pengguna dan 1 untuk film yang telah diberi rating oleh pengguna, karena akan dibandingkan nilai aktual dan nilai prediksinya. Jadi ini intinya yaitu hanya untuk filtering, sebagai prediksi dan evaluasinya. Oke, kemudian ini bentuk data dummy trainnya dan data test. Jadi yang belum diberi rating diberi 1 di sini. Dan kebalikannya di dummy test yaitu yang sudah diberi rating diberi nilai 1. Dan yang lainnya 0. Kemudian masuk ke proses item based collaborative filteringnya yaitu ini untuk data filmnya ambil dari Xtrain, data trainnya. Kemudian untuk similarity measure-nya sini menggunakan dua yaitu Gaussian similarity dan Euclidean distance. Yang pertama di Gaussian similarity kita menggunakan library scikit-learn Gaussian similarity. Jadi data yang dihitung similarity measure-nya antara item yaitu antara item yang ada di sini, movie features ini. Lalu ini hasil untuk similarity measure-nya, Gaussian similarity-nya. Kemudian pada Euclidean distance juga sama, hanya beda fungsi yang dipanggil, sama-sama dari scikit-learn. Dan hasilnya seperti ini untuk hasil Euclidean distance-nya. Lalu untuk memprediksi rating yang diberikan oleh pengguna pada film, di sini saya menggunakan dot product, itu dengan fungsi np.movie features dan item similarity-nya. Item similarity dia dapatkan dari hasil Gaussian similarity tadi.
Nah, kemudian menghasilkan predicted rating-nya. Begitu juga dengan Euclidean distance dilakukan hal yang sama dan menghasilkan predicted ratings-nya. Oke, kemudian nah ini difilter data rating hanya untuk film yang belum diberi rating oleh pengguna untuk rekomendasi. Jadi nanti dikalikan dengan dummy train. Jadi kan otomatis yang bernilai 1 untuk data trainingnya nanti nilainya akan tetap, dan yang data yang sudah diberi rating akan jadi 0. Jadi seperti ini. Ini sudah ada rating dikalikan dengan fungsi np.multiply. Ya, kemudian di Euclidean distance juga sama, dikalikan dengan dummy train juga. Oke, kemudian menghasilkan data dengan sebagai berikut. Ini data untuk ratingnya, rating yang aktual. Datanya berkisar antara 0,5 sampai dengan 5. Sejumlah 100.836 data. Nah, berdasarkan nilai rating di atas dapat dilihat bahwa nilai rating memiliki nilai minimum setengah dan maksimum 5. Sehingga kita perlu menormalisasi nilai rating antara setengah sampai 5. Nah, di sini data jumlahnya ribuan, bahkan lebih. Di sini juga. Jadi kita perlu menormalisasi data menggunakan min-max scalar dari scikit-learn juga. Kemudian ini data yang diambil yaitu data yang lebih dari 0 nilainya, karena 0 tidak perlu dinormalisasi. Jadi kita beri batasan di sini, abaikan nilai 0 yang merupakan data film yang telah diberi rating oleh pengguna. Kemudian diterapkan min-max scalar dengan fitur range-nya antara setengah sampai 5. Dan begitu juga dengan Euclidean distance juga sama. Dan akhirnya menghasilkan nilai seperti ini. Jadi nilai hanya berkisar antara setengah sampai 5. Oke. Lalu bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dikalikan dengan dummy train karena untuk membentuk sebagai menjadi data frame, dan untuk nilai none ini diisi dengan nilai 0. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan yang Euclidean distance. Lalu untuk memunculkan hasil rekomendasi film 5 film teratas, sini saya ambil contoh pada user 1, yaitu pada indeks ke-0. Tadi ambil jadi indeks ke-0, user ke-1. Jadi dilihat dari semua data film yang diberi prediksi rating, mana yang tertinggi. Kita filter 10 tertinggi, kita ambil 10 tertinggi, dan menghasilkan list film berikut. Begitu juga dengan Euclidean distance juga sama. Kita ambil contoh pada user 1, yaitu pada indeks ke-0. Kita urutkan berdasarkan nilai terbesar atau tertinggi, dan menghasilkan nilai sebagai berikut untuk prediksi filmnya. Lalu lanjut ke bagian evaluasi, yaitu pakai data testing. Proses evaluasi akan sama seperti proses prediksi. Yang membedakan adalah data yang akan dievaluasi adalah data film yang telah diberi rating oleh pengguna. Berbeda dengan proses prediksi menggunakan data film yang belum diberi rating oleh pengguna. Karena kita akan membandingkan akurasi dari nilai prediksi dan nilai aktualnya. Sini digunakan item similarity atau item base. Nah, di sini sama, yaitu dilakukan pivoting, kemudian dihitung quotient similarity-nya, dan kemudian diisi dengan nilai 0 untuk yang none, dan menghasilkan data seperti ini. Itu juga dengan Euclidean distance, untuk cari nilai Euclidean distance antar itemnya. Dan kemudian
Dilakukan prediksi dengan dot product, yaitu dengan np.dot pada causing similarity dan pada Euclidean distance dilakukan hal yang sama, hanya perbedaan datasetnya aja yang sudah diolah. Lalu dilakukan testing pada data film yang telah diberi rating oleh pengguna. Ini dikalikan dengan dummy test. Jadi karena dummy test nanti untuk filtering hanya data yang telah diberi rating, selain itu dianggap sebagai 0. Begitu juga dengan Euclidean distance dikalikan. Karena kita lihat di sini datanya masih besar. Jadi tidak di antara setengah sampai 5, maka kita perlu menormalisasi sama halnya seperti yang dilakukan pada tahap prediksi tadi. Di antara setengah sampai 5, juga menggunakan min-max scalar dan mengabaikan nilai 0. Jadi kita hanya menormalisasi data yang di atas 0, karena 0 dianggap memang belum ada ratingnya. Lalu menghasilkan sebagai berikut untuk Gaussian similarity dan Euclidean distance dilakukan hal yang sama, dihasilkan rating prediksinya. Lalu ini hanya untuk menghitung saja ada berapa datanya, non-name value-nya ada berapa. Lalu dilakukan revoting dan terlihat data seperti ini. Ini untuk nilai aktual dari data testingnya. Oke. Dan ini merupakan nilai data testing tertinggi pada user 1, menghasilkan nilai sebagai berikut. Ada 10 rating awal. Nanti ini diurutkan dari movie ID 1 sampai 193, 587 sekian. Jadi diurutkan. Diambil 10 data pertama saja. Hanya untuk menampilkan saja. Dan ini juga ditampilkan 10 data pertamanya pada nilai hasil prediksinya. Ini dengan ID yang sama urutannya. Begitu juga dengan Euclidean distance juga diambil 10 data pertama dengan VID 151 sampai 1214. Nah, kemudian dihitunglah hasil akurasi dengan menggunakan mean absolute error dan root mean square error. Oke, pada root mean square error yaitu dengan rumus sebagai berikut. Seperti rumus pada root mean square error menghasilkan nilai untuk Gaussian similarity-nya yaitu sebesar 2,51 untuk perbedaan nilainya dan Euclidean distance-nya 2,55. Kemudian pada mean absolute error menghasilkan nilai 2,21 untuk Gaussian similarity dan 2,24 untuk Euclidean distance. Oke, jadi kesimpulannya algoritma Gaussian similarity sedikit lebih baik daripada algoritma Euclidean distance pada penerapan ini pada studi kasus sistem rekomendasi film dengan metode item based collaborative filtering karena memiliki nilai RMSE dan MEA yang lebih kecil walaupun masih termasuk besar. Jadi sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.